Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali untuk jadwal periksa ibu hamil kita yang sudah melahirkan dan sudah persalinan. Itu kita periksa yang pertama setelah sesar. Ini hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Kemarin itu diberikan periksa untuk di DKT-nya, tapi karena bumil saya merasa masih trauma ke sana, maka kita periksa langsung di dokter sulungnya yang ada di timurnya alun-alun kota Kediri. Oke. Sudah sampai di dokter sulung jam 9:20. Karena di DKT kemarin untuk persalinan itu rekomendasi dari dokter sulung, dan ini untuk periksa kita tidak di DKT, langsung di dokter sulung langsung. Oke. Hari Senin Pak, ruang banget. Kita bisa dulu karena masih jam 10:30 sarapan dulu. Karena tadi belum sempat sarapan. Percuma apa? Hai. Siap periksa lagi karena waktunya periksa. Gantri. Nyonya Salis Nurul, pipis sekarang ya. Kemarin yang itu ya? Iya. Kasih tahu saya sebelah. Jenengan si kecil ini sudah sempat masuk ya? Sudah sempat lewat gabung ya? Iya dong. Sama jenengan? Iya. Sudah Satu malam. Belum. Oh. Dia tidak bisa menghisap. Saya gini. Akhirnya diminum. Dia cuma gini. Oh, Terus nggak bisa. kan yo, Tapi nangisnya kuat ya? Iya, kuat ya? Kuat biasa. Biasa aja, Iya, nggak tapi cuma masalah. kok melek gitu, sering melek. Melek? Nggih, Oh. lolong gitu. Oh. Waktu saya di ruang ICU itu gini. Iya. Begitu lahir kan nangisnya nggak ada Ah. kecil, habis itu kocek terus Iya. selamat jadinya Iya. bayinya copot terus saya gini, loh kakinya kenapa, kakinya itu biru keunguan dong. Loh aku sebuah pikiran. Iya. Habis sesar tuh wes ini wes nggak ada tindakannya, tanya Bu, kenapa Mbak? Wow, kenapa baby saya kakinya kok biru? Oh nanti biar dijelaskan dokter anak. Terus jam 2:30 itu saya kan diserahkan ke saya. Iya. Diminumi itu enggak sakit mencut, enggak punya daya hisap. Terus jam 9:30 malam Iya. kan berusaha untuk meminumi lagi. Iya. Tak ciumi baunya itu seperti lambungnya orang puasa yang kosong gitu. Terus jadi ini inisiatif dikasih support. Iya. Dikasih support itu ditetesi, saya tetesi itu keluar. Terus tapi ya berusaha. Terus nanti berapa encutan gitu, 2 atau 3 kali hisapan, saya masuk cuma 1, yang lain satu. Terus jam 2:30 pagi itu kan tole memuanis, menawi kok buang air besar, ternyata Nah, si kecil baru benar-benar jenengan merasa ini tuh mulai kapan? Kan setengah jam 5 semuanya sudah diantrikan. Iya. Antrikan mandi. Lah terus sebelum mandi gimana? melek biasa. Nggak ada bedanya sama? Nggak ada, cuma loh kok melek tole sampean mbok yo babu wis tak diminumin itu, tapi ya separuhnya itu banyak yang keluar. Terus melek
kondisi itu melek terus dok, dibawa ke apa antri Peringatan. mandi Iya, iya, iya. itu melek, habis itu terus nggak kembali. tidak kembali. Kembali. Oke. Itu Saya juga kaget yang pada waktu saya dikasih tahu ya, memang kalau kelainan jantung itu kan memang sulit ya deteksinya ya, kecuali kelainan jantung yang berat ya, memang ada beberapa kondisi memang lebih sulit untuk deteksi. Satu ya kalau kelainan jantung, kemudian saya kemarin ya memang karena kita belum sempat melakukan eko ya, dan kan kita juga tidak melakukan USG eko jantung yang harus dengan konsultan otomatis kan kita tidak lakukan, karena saya evaluasi untuk rasio jantung sama toraknya itu masih saya evaluasi masih tetap baik aja ya, jadi ya saya tidak ada kecurigaan ke arah sana. saya juga pas ngeblack. Iya. Oh, 1 minggu sebelum saya kesini saya kan sudah ke dokter Satrio Ananda. Iya. Saya sudah Bagus ini, semua ya. dok, keadaan saya begini, saya itu tiap malam sudah muntah terus. Saya bisa melahirkan normal, bisa. Ini dipakai jalan pagi, dipakai apa-apa gitu. Tapi ternyata malam Rabu itu saya merasakan janin saya itu nunjuk-nunjuk gitu dok. Terus saya masuk itu mungkin proses kok hari-harinya turun atau gimana itu. Terus saya kan masuk lagi. Jadi saya kesini Jumat itu saya cuma makan separuh porsi wes gitu kok. Di rumah sakit jam 1 malam saya masih muntaber. Iya. Kalau saya lihat waktu sebelum dilakukan operasi kan rekaman jantungnya juga alhamdulillah baik sih. Cuma ya memang ya, kadang-kadang ada kondisi yang seperti itu yang kita tidak bisa tahu sebenarnya apa penyebab pastinya itu. Ya. Kau tergedek deh. Iya. Saya sampai karena asam lambung saya terlalu tinggi, saya mengkonsumsi Lagesil dari dokter itu, tapi Tidak, Lagesil itu kan isinya ini ya, antasida ya, dan antasida itu tidak masalah untuk dia kan tidak diserap sampai dia hanya memperbaiki permukaan dari lambungnya aja. ya, terus Gitu. begitu saya melahirkan asam lambung saya keluar di diri saya tuh hilang bersama itu dok. Babynya itu memang sudah tidak begitu sehat, terus ngaruhnya ke saya. Soalnya saya puasa itu kan ngeflag, itu wes pokoknya badan ini tidak enak terus, jadi tidak apa-apa. Yang datang itu langsung juga dokter anak waktu itu. Saya sama Karisma sebenarnya. Itu yang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Iya, itu bisa diprediksi lewat USG 4 dimensi itu bisa tuh. USG 4 dimensi sebenarnya kan untuk melihat kelainan di luar. Tetap di luar itu ya. Iya, kalau kelainan di dalam itu ya kita evaluasi Dari kayak USG fitomaternal gitu, atau fetal echo. Kalau lama kita misalkan dari USG kita curiga ada kelainan jantung, ya dilakukan USG fitomaternal, USG fetal echo. Tapi ya harus dengan konsultan fitomaternal. Jadi ini memang jalur langit gitu. Iya, biasanya kalau saya ada menemukan ada kelainan itu, ya akan saya konsultan kalau saya. Tapi kan jenengan sudah pernah periksa ke 2 dokter. Iya. Dan sama-sama memang disampaikan ya sama, kita evaluasi sama-sama tidak ada. Saya tuh gini, dengan keluar saya bisa nggak normal. Terus kan yo sharing-sharing gitu nih. Kemampuan deteksinya ya sekitar 60% ya Bu. Makanya kita tulis di sini tuh kemampuan pemeriksaan USG mendeteksi adanya kelainan kongenital pada kehamilan secara umum berkisar 44% sampai 52,9%, maksimal 60% ya. Seperti itu. Jadi ya ada kondisi-kondisi yang tidak di luar sepemantauan kita, itu sepemantauan kita. Kemarin juga kaget sebenarnya saya dikasih tahu itu, saya di WA kan kondisinya. Iya.
Iya, dari minggu. Dikiranya kan kebanyakan sufor, terus paru-parunya dikeluarkan cairannya, ternyata Tole itu semakin lemah jantungnya itu. Ya, saya bilang. Jadi jangan pakai sufor setelah Iya, tapi yang masuk itu dikit loh dok. Ya nanti mungkin ya ini kan sesuatu yang benar-benar di luar kendali kita semua ya. Jadi untuk profil selanjutnya mungkin ya kita akan tunggu kondisinya jenengan benar-benar baik dulu. Mungkin 6 bulan. Iya, bukan 6 bulan ya, Bu, tapi kan sarannya kalau mau hamil lagi untuk bekas operasi kan 2 tahun. Iya. Iya, jadi ditunggu kondisinya benar-benar pulih baik, baru nanti silakan untuk hamil. Ya. Dan kalau misalkan jenengan ada yang mau ditanyakan, ada yang apa ya, monggo ditanyakan. Bisa ditanyakan dengan saya, bisa ditanyakan dengan dokter anak. Yang penting kita sama-sama tahu bahwa proses ini benar-benar proses yang sudah kita jalani bersama. Ya, tidak ada keinginan dari saya tuh salah untuk membuat celaka, itu kan tidak ada. Semua itu kan pasti kita berusaha sama-sama bagaimana ibu dan bayi sehat semuanya. Dan tidak ada dari saya itu untuk mendapatkan keuntungan tapi dengan mencelakakan itu kan. Jadi saya hanya berusaha untuk bagaimana itu baik tapi baiknya ya. Tapi ya ada kondisi seperti ini ya pernah saya dapati juga. Tapi ya pernah ya juaran. Kalau sering tadi ada yang salah. Tapi yang dia juaran kan. Sebagian besar ya baik. Ya gemuk kan kalau jantung biasanya bayinya kurus. Tidak selalu sih. Tidak selalu. Kalau kurus itu kalau misalkan dia sudah di luar, ada kelainan jantung tapi dia di luar, nah itu biasanya pertumbuhannya terganggu. Tapi kalau dia masih di dalam, kalau ini biasanya tetap bagus saja. Kecuali memang kelainan-kelainan yang sifatnya kromosomal, memang sudah ada gangguan pada kromosom dari awal gitu. Atau infeksi gitu, infeksi virus yang berhubungan sama kelainan jantung juga bisa. Tapi sejauh ini kan saya juga nggak ada jantung atau apa itu loh dok. Terus begitu Tole dilahirkan itu saya tuh makan itu ya langsung saya enak. nangis loh dok. Iya. Makan sama telur gulung sama sayurnya dia itu ya Allah nikmatin. Kok tak mie Tole wis panggah. Kalau kelainan jantung yang berat itu memang biasanya ukuran jantungnya itu berbeda. Jadi rasio antara jantung sama paru itu sama dinding dada itu beda. Ada rasionya. Saya tidak ada catatannya, maksudnya bagus saja. Kalau ada catatan kelainan biasanya saya tulis. Dan juga jenengan sudah evaluasi dengan dokternya juga sebenarnya pemantauannya bagus. Ya, ini memang di luar sepengetahuan. Jadi ini saya mengingatkan di Masku kejadian seperti itu terus tidak terdeteksi, otomatis ya ini nanti 4 tahun dong. Nanti kalau mau promil lagi berarti di lepas IUD-nya dulu, tapi lihat luka sesaknya. Gitu. Kalau dari panduan ya idealnya kalau habis operasi sarannya dia 2 tahun. Kalau jangan misalnya mau lebih cepat mungkin ya bisa kita pertimbangkan tergantung kondisinya nanti. Ya sekarang fokus untuk pemulihan. Ya, makan minum yang baik, terutama proteinnya, berpikir positif bahwa apa yang kita rencanakan itu tidak selalu sama dengan Allah yang direncanakan Allah ditakdirkan. Jadi ya sudah ya saya pun ya kayak gini kan planning saya pasti semua baik. Tapi ternyata ketika dikasih tahu ya saya juga ketenangan loh kenapa gitu. Tapi ya itu di luar perkiraan kita ya. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup kayaknya. Ya pun, gitu ya. Sehat selalu ya. Amin amin. Oke, monggo.